Tuhanmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita bisa beribadah kembali. Semua ini karena anugerah Tuhan. Waktu demi waktu berlalu, hari demi hari, bulan, tahun berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tapi syukur hari ini kembali kita bisa beribadah. Dan mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalaupun musim boleh berganti Tuhan, waktu boleh berganti, namun kami percaya kasih setia-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami. Pengiringan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih buat hari ini Kau izinkan kembali kami boleh beribadah. Kami mempersiapkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Namun terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampun atas segala kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Tuhan ampuni kami, layakkan kuduskan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak Tuhan Yesus datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya dimanapun kami ada, dimanapun kami beribadah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini. Para pemain musik, kami hamba-Mu, pimpin pujian juga hamba-Mu, bikin vokal. Terlebih Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan urapan yang daripada Engkau. Satukan hati kami, pikiran kami, roh kami, Tuhan di dalam kami melayani pekerjaan. Biarlah Tuhan pelayanan kami pada pagi hari boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap
Engkau selalu memelihara hidup kami. Bahkan rambut kami pun jatuh tidak mungkin tanpa seizin Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Hari ini Tuhan kami akan bersorak-sorai, memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Taruh roh pujian dalam setiap mulut kami, Tuhan Yesus, supaya kami boleh memuji dengan sepenuh hati kami, Bapa. Kami akan bersorak-sorai karena hari ini adalah hari yang Kau sudah berikan buat kami, untuk kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk menerima pesan daripada Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam kekurangan kami, di dalam ketidaksempurnaan kami, Tuhan, kami percaya Engkau tidak melihat itu, tapi Engkau melihat hati kami, di mana kami Tuhan bersuka cita di dalam Engkau, di dalam memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan Tuhan, ini boleh menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk menerima firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu, menaruh firman itu dalam setiap hati kami, sehingga firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan, yang Kau utus menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yaitu hamba-Mu Bapak Simon. Berkati beliau Tuhan, dengan kesehatan yang daripada Engkau, dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dari awal pembacaan firman-Mu, dari awal penyampainya hingga akhirnya Tuhan berikan kekuatan yang ekstra buat hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menopang hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan, semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dimanapun berada Tuhan, akan memberkati dengan firman ini dan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan Tuhan firman Tuhan pada pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Now
Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Meskipun kita tetap beribadah secara online, tetapi saya percaya bahwa itu semua tidak mengurangi kerinduan kita masing-masing untuk datang kepadanya. Seperti rusa rindu akan mata air, demikian pula jiwa kita rindu untuk bertemu dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Kita bersyukur atas pemeliharaannya, kita boleh berada seperti kita ada pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, minggu ini kita masih dalam suasana Pentakosta. Dan kita semua tahu bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka gereja di Yerusalem terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Diawali dengan bertobatnya 3.000 jiwa yang mendengarkan khotbah daripada Rasul Petrus. Kemudian diikuti dengan pertobatan dari banyak orang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Pertambahan jumlah orang-orang yang datang itu begitu pesatnya, dan disertai pula dengan pernyataan mujizat Tuhan yang dilakukan oleh para rasul. Kitab Para Rasul pasal yang ketiga diawali dengan mujizat kesembuhan di pintu gerbang indah atau pintu elok, pintu gerbang dari bait Allah. Mujizat itu dialami oleh seorang lumpuh yang sejak pada lahirnya, seperti yang saya khotbahkan pada minggu yang lalu. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat dikisahkan tentang pertobatan 5.000 orang, dan jumlah itu belum termasuk para wanita. Jadi kalau diperkirakan kurang lebih 10.000 orang datang untuk bertobat. Nah, dari pertumbuhan yang sangat pesat itu, maka kita dapat melihat bahwa situasi kehidupan rohani jemaat di Yerusalem pada saat itu sungguh hidup dan penuh dengan semangat yang berapi-api. Nah, kehidupan rohani yang seperti itu telah berdampak sangat besar bagi pertumbuhan jumlah jemaat di Yerusalem. Dengan kata lain, bahwa kualitas kekristenan itu menentukan kuantitas orang percaya. Sekali lagi saya katakan bahwa kualitas kekristenan itu menentukan kuantitas orang-orang percaya. Nah, ini adalah hukum yang berjalan secara natural. Jadi, jikalau ada gereja yang tidak mementingkan kualitas, namun terus mengejar kuantitas, maka gereja tersebut sebenarnya sedang berusaha untuk melawan hukum yang natural ini. Pertumbuhan kualitas dan kuantitas itu harus bersamaan. Dan pertumbuhan kualitas dan kuantitas dari jemaat mula-mula membuahkan cara hidup jemaat yang indah sekali. Saudara bisa baca di dalam Kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ke-37. Di situ diceritakan bagaimana jemaat mula-mula. Mereka saling menolong, saling mendukung, saling memperhatikan, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Gereja saat itu dalam keadaan powerful, karena semua jemaatnya saling mendukung dan saling tolong-menolong.
Tidak ada satu orang pun dalam jemaat mula-mula dibiarkan dalam keadaan kekurangan. Mereka menerapkan cara hidup sama rata dan sama rasa. Tetapi di tengah-tengah suasana yang indah itu, ternyata ada kejadian buruk yang menodai jemaat di Yerusalem. Dan hal ini dapat kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan, demikian bunyinya. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekalian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, cerita ini sudah sering kita dengar. Nama Ananias berasal dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata Anania. Anania berarti dilindungi Yehova. Sedangkan Safira berarti indah atau cantik. Nah, nama mereka adalah nama-nama yang sangat serasi. Akan tetapi sayang sekali, mereka berdua sudah berdusta kepada Roh Kudus di hadapan hamba Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa kedua-duanya akhirnya mati. Nah, kisah kematian Ananias dan Safira itu membuat jemaat di Yerusalem dan orang-orang yang lain menjadi sangat ketakutan. Tertulis dalam ayat yang ke-11 tadi. Tetapi melalui peristiwa ini, kita, saudara dan saya, justru akan belajar banyak tentang hal-hal yang penting dari kematian
Ananias dan Safira. Lalu apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini adalah tidak ada gading yang tak retak. Itu yang pertama. Tidak ada gading yang tak retak. Kalau kita pikir bersama-sama, rasanya hampir tidak bisa dipercaya. Jemaat Yerusalem yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa dan mujizat, ternyata di dalamnya ada juga jemaat yang modelnya seperti Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul pasal yang kelima menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen yang tidak sempurna itu selalu ada di mana saja dan kapan saja. Ananias dan Safira mungkin saja adalah dua orang di antara 120 orang murid yang berkumpul di loteng Yerusalem, yang sedang berdoa dan menantikan kedatangan Roh Kudus. Atau mungkin juga Ananias dan Safira adalah buah dari khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta yang menjadikan 3.000 orang bertobat. Tapi intinya, Ananias dan Safira pada saat itu termasuk orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus. Ananias dan Safira termasuk orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini kita dapat belajar bahwa kepenuhan Roh Kudus ternyata tidak serta-merta menjadikan seseorang itu sebagai robot. Mereka tetap adalah orang-orang yang mempunyai pilihan, kehendak bebas, atau free will. Jadi, sekalipun Ananias dan Safira dipenuhi oleh Roh Kudus, tetap saja mereka menggunakan kehendak bebasnya untuk berdusta. Nah, dengan demikian mereka telah berdosa kepada Tuhan dan Roh Kudus. Jadi, pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Selalu saja ada orang Kristen yang tidak sempurna. Selalu saja ada ketidaksempurnaan di dalam gereja. Sekalipun gereja itu sedang bertumbuh dengan pesatnya, tetap selalu ada saja orang-orang yang tidak sempurna. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, jangan terus-menerus mencari-nyari ketidaksempurnaan di dalam gereja. Karena kalau itu terus dicari, pasti akan ditemukan ketidaksempurnaan di dalam gereja. Dan itu semua janganlah menjadikan satu alasan bagi kita untuk kecewa. Terlebih-lebih sekarang ini gereja kita sedang dalam keadaan suasana pandemi COVID-19. Kita harus melakukan ibadah secara online. Ibadah secara online yang kita lakukan sangat sederhana sekali. Kita lakukan di teras rumah, di rumah kita masing-masing, dan itu direkam dengan peralatan yang sederhana, hanya melalui HP saja. Sedangkan banyak gereja-gereja lain, mereka sempurna dengan peralatan-peralatan yang canggih, mereka bisa mengadakan itu dengan sempurna. Tapi gereja kita penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tetapi saya percaya, meskipun ibadah kita masih belum sempurna, masih banyak kekurangannya, tetapi saya percaya dengan yakin
bahwa hadiratnya ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan ibadah kita, dan ibadah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya percaya bahwa ibadah kita yang sederhana ini juga diikuti oleh orang-orang lain. Ada satu kesaksian bahwa beberapa hari yang lalu saya menerima satu kabar melalui WhatsApp. Ada anak Tuhan yang di Timor Leste, jauh dari Sidoarjo. Mereka juga beribadah bersama-sama dengan kita, dan mereka di sana juga mendapatkan berkat kekuatan melalui puji-pujian yang kita nyanyikan dan melalui firman yang kita beritakan. Ibadah kita sangat dinanti-nantikan oleh mereka. Sebab itu, jangan putus harapan. Jangan merasa diri kita banyak kekurangan. Saudara dan saya masih Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya juga menyapa kepada Ibu Adina beserta suami dan ketiga anaknya yang ada di Timor Leste. Kita juga bersama-sama dengan keluarga Ibu, kita juga selalu dukung dalam doa untuk pelayanan di sana dan juga untuk keluarga Ibu dan pekerjaan Ibu. Jangan pernah khawatir dan takut. Tetap maju bersama-sama Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, tadi saya katakan, kita banyak kekurangannya. Tapi janganlah hal itu membuat kita malas datang untuk beribadah. Sebab di dalam setiap ibadah kita masing-masing, di rumah kita, berkat Tuhan selalu turun dalam rumah tangga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Jikalau kita punya cukup uang, atau kita mempunyai uang yang lebih, dan kemudian saudara tergerak untuk memperlengkapi gereja saudara, maka lakukan saja. Karena hal ini akan mengurangi ketidaksempurnaan gereja dan juga memberkati orang-orang lain. Meskipun demikian, andai kata semua di gereja kita ini sudah lengkap, tetap saja akan ditemui kekurangannya. Tetap saja akan ditemui ketidaksempurnaannya di dalam gereja. Jangan kecewa. Tetapi mari kita sama-sama lakukan yang terbaik. Lakukan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, yang terbaik buat Tuhan kita. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak ada gading yang tak retak. Pasti ada ketidaksempurnaan di dalam gereja kita. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari dari peristiwa Ananias dan Safira. Yang kedua adalah Tuhan melihat motivasi perbuatan kita. Tuhan melihat motivasi perbuatan kita. Apabila ditanyakan, apakah perbuatan Ananias yang mempersembahkan uang hasil penjualan tanah itu adalah perbuatan yang baik? Tentu jawab
Jawabannya ialah, iya, itu ada satu perbuatan yang sangat baik. Sebenarnya kalau kita membaca ayat tadi, ceritanya begini, saudara-saudara. Ananias dan Safira melihat orang lain, yaitu Barnabas, memberikan persembahan hasil dari penjualan tanahnya. Lalu Ananias dan Safira ingin seperti Barnabas. Lalu mereka berunding untuk menjual tanah yang mereka miliki. Dan kemudian kesepakatan terjadi dan tanah itu dijual. Lalu mereka mempersembahkan hasil penjualan tanah itu dan kemudian diletakkan di depan kaki para rasul. Nah, ini adalah perbuatan yang baik. Bahkan dikatakan sangat baik. Karena hanya sebagian kecil orang-orang Kristen yang bisa berbuat seperti itu. Apalagi zaman sekarang, di zaman saat-saat seperti sekarang ini, apa-apa serba sulit. Kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, yang berbuat demikian untuk gereja dan untuk jemaat, untuk orang-orang lain, itu adalah satu hal yang sangat baik dan jarang dilakukan oleh orang-orang. Lalu, mengapa persembahan Ananias dan Safira ini tidak diterima oleh Tuhan? Bahkan mereka mati di depan mata orang-orang banyak. Hal ini dikarenakan Allah melihat motivasi di balik semua tindakan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira berbohong di hadapan Roh Kudus. Dia mengakui bahwa uang yang mereka persembahkan ialah seluruh hasil daripada penjualan tanah. Mengapa Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus di hadapan Rasul Petrus? Apakah yang menjadi motivasinya? Kemungkinan adalah karena mereka ingin dipuji. Mereka ingin diakui sebagai orang yang hebat, sama seperti Barnabas. Dan ini adalah motivasi yang salah. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, perbuatan baik yang dilandasi dengan motivasi yang salah, itu akan mengakibatkan perbuatan baik itu menjadi tidak baik lagi. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya perbuatan yang baik itu menjadi benar-benar baik. Di hadapan Tuhan ada 3 syarat, yaitu 1, motivasi kita harus benar. Yang kedua, caranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, tujuannya juga harus baik. Jadi, apabila ada seseorang yang mau menyumbang untuk gereja, akan tetapi tidak punya uang, kemudian dia mencuri uang atau merampok terlebih dahulu, maka tindakannya tersebut bukan benar-benar tindakan yang baik. Tujuannya memang baik, tapi caranya salah. Caranya tidak baik. Dengan demikian, tokoh-tokoh baik seperti Robin Hood dari Nottingham, Si Pitung dari Betawi, dan yang lain-lain, setelah diuji dengan 3 syarat tadi, terbukti bahwa ia tidak benar-benar baik. Filsafat manusia yang meyakini bahwa tujuan menghalalkan segala cara
tidak berlaku di hadapan Allah. Jadi itu pelajaran yang kedua. Motivasi perbuatan kita itu Tuhan melihatnya. Lalu yang ketiga, pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa Ananias dan Safira ini, bahwa sikap yang munafik itu sangat dibenci oleh Tuhan. Sikap yang munafik itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira di masa-masa sekarang ini disebut juga dengan kata munafik atau hipokrit. Artinya motivasi dalam hati dan yang dipraktekkan di luar melalui ucapan atau tindakan kita itu sangat berbeda. Apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang kita lakukan itu berbeda. Itu munafik. Kata munafik atau hipokrit muncul dalam kitab Perjanjian Baru itu kurang lebih 20 kali. Dan hipokrit itu paling tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan tidak suka kepada kemunafikan. Tuhan Yesus pernah mengkritik dengan keras orang-orang Farisi, seperti dalam kitab Matius pasal yang ke-23, ayat 13-32. Saudara bisa baca nanti. Dalam ayat-ayat itu jelas sekali menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi itu sebagai orang-orang munafik, dan Tuhan Yesus sangat-sangat membenci kemunafikan. Dan kemunafikan itu digambarkan dengan tepat sekali kalau saudara melihat sinetron atau sandiwara. Aktor dan aktris tidak tampak atau dia tidak tampil dengan karakter yang sebenarnya, tetapi mereka memakai topeng, yaitu karakter dari orang lain untuk diperankannya. Itulah yang dinamakan kemunafikan, yaitu apa yang dilihat di luar berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi kadang-kadang ada orang yang berperan, kejam sekali, padahal sehari-harinya hatinya sangat baik. Tapi sebaliknya juga, ada orang yang berperan sebagai orang yang bijaksana, orang yang baik, orang yang suka menolong, tetapi sehari-harinya dia selalu melakukan hal-hal yang jahat dan tidak baik. Tuhan Yesus sangat membenci orang-orang yang demikian. Jadi kita jangan seperti orang-orang Farisi yang hanya mementingkan tampilan luar saja, lalu mengabaikan ketulusan hati. Kita juga jangan seperti Ananias dan Safira yang telah menipu atau mendustai Roh Kudus dan akhirnya menuai hukumannya. Sebaliknya, milikilah hati yang tulus. Apa yang tampil di luar harus mencerminkan hati kita yang sudah diperbaharui oleh kasih Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Itu pelajaran yang ketiga yang dapat kita temukan. Lalu yang keempat, pelajaran yang keempat yang kita temukan dari peristiwa Ananias dan Safira, bahwa pasangan suami istri yang negatif itu membawa kehancuran. Pasangan suami istri yang negatif itu akan membawa kehancuran. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang kedua tertulis bahwa penipuan yang dilakukan oleh Ananias itu juga diketahui oleh istrinya Safira. Jadi sepasang suami istri itu
melakukan kehendak Tuhan untuk sehati, sepikir, dan sepakat. Akan tetapi sayangnya, kesepakatan itu bukan untuk melakukan hal-hal yang baik, melainkan kesepakatan untuk berdusta kepada Roh Kudus di hadapan rasul-rasul. Alangkah berbeda akhir daripada kisah ini apabila Safira bersikap tegas dan menolak ajakan daripada Ananias untuk berbohong. Idealnya, Safira justru mengingatkan kepada Ananias suaminya supaya suaminya hidup dalam kejujuran. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Dalam kisah pasal yang kelima diceritakan kronologi kejahatan Ananias Safira secara detail. Ayat yang ke-7 menceritakan bahwa selang 3 jam dari waktu Ananias menghadap Rasul, Safira menyusul. Lalu ayat yang ke-8 mencatat bahwa Rasul Petrus memberi pertanyaan kepada Safira seputar persembahan mereka. Ayat yang ke-9 menjelaskan bahwa Rasul Petrus sampai kepada kesimpulan bahwa sepasang suami istri ini yang menjadi jemaatnya di Yerusalem pada waktu itu telah bersepakat untuk berbohong. Nah, tuduhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada suami istri itu adalah tuduhan yang sangat negatif dan sangat keji. Tetapi itulah kenyataan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sekarang, ada berbagai-bagai variasi pasangan suami istri. Ada suami istri sama-sama dua-duanya orang yang positif. Ada suami istri, suaminya orang yang positif, tapi istrinya orang yang negatif. Ada juga pasangan suami istri yang suaminya negatif, tapi istrinya punya pemikiran yang positif. Tapi ada juga suami istri yang dua-duanya sama-sama orang yang positif. Nah, Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri yang sama-sama negatif. Akibatnya, mereka berdua mati di depan banyak orang. Pasangan suami istri yang negatif, seperti Ananias dan Safira, juga banyak kita jumpai dalam keluarga Kristen di zaman sekarang ini. Apabila diperhatikan, akibat yang harus dituai oleh pasangan suami istri yang negatif saat ini juga sama dengan yang dituai oleh Ananias dan Safira, yaitu hidup mereka jadi hancur. Banyak, saudara-saudara, kalau dua-duanya negatif, hidup mereka pasti akan hancur. Tapi puji Tuhan, Alkitab tidak hanya mencatat keberadaan Ananias dan Safira sebagai pasangan suami istri yang negatif, tapi ada juga tertulis tentang pasangan suami istri yang positif, yaitu Priscilla dan Aquila, yang patut menjadi teladan bagi kita semua. Priscilla dan Aquila dicatat dengan tinta emas di dalam Alkitab sebagai pasangan suami istri yang giat di dalam pekabaran Injil Kristus. Mereka berdua banyak terlibat dalam berbagai macam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan mengapa suami istri positif seperti Priscilla dan Aquila ini harus kita teladani? Hal ini terkait erat dengan perkataan Tuhan Yesus
Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 dan ke-20. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, dikatakan dalam ayat ini bahwa apabila 2 atau 3 orang berkumpul dan sepakat berdoa, maka doa mereka itu dikabulkan oleh Tuhan. 2 orang yang sepakat disebut dengan istilah simponi. Jadi apabila digambarkan secara gampang, secara mudah, doa tersebut akan terdengar sangat indah seperti simfoni orkestra. Dan doa yang seperti itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Lalu, di manakah kita dapat menemukan 2 orang yang sepakat di dunia ini? 2 orang yang sepakat dapat kita jumpai dalam kehidupan suami dan istri. Jadi dengan demikian, doa yang dinaikkan oleh pasangan suami istri yang positif, suami istri yang memiliki hubungan yang harmonis, satu misi, satu visi, satu iman, dan ada ikatan cinta kasih yang kuat di dalamnya. Tentu besar kemungkinannya doa mereka itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, dari sini kita tahu bahwa suami dan istri positif yang mendatangkan berkat luar biasa bagi keluarga itu harus terus dibina sehingga doa-doa mereka didengar oleh Tuhan. Dan berkat-berkat itu akan dirasakan oleh anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Berkat-berkat itu juga dapat dirasakan oleh keluarga besar mereka, sampai juga ke tetangga-tetangga mereka. Dirasakan juga oleh gereja di mana mereka berjemaat. Dirasakan oleh jemaat di mana mereka juga bertumbuh dan lebih luas lagi. Berkat-berkat itu dapat dirasakan juga oleh bangsa dan negara di mana mereka berada. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, keberadaan pasangan suami istri, Ananias dan Safira, dan juga Priscilla dan Aquila, hendaknya dapat mendorong kita semua untuk terus berdoa, serta supaya kita berupaya agar kita dapat membina dan mewujudkan sebuah keluarga yang positif. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini kita telah belajar dari kisah para rasul tentang Ananias dan Safira ini. Ada 4 pelajaran yang kita perlu belajar, yaitu yang pertama tadi, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada yang sempurna di dalam gereja. Lalu yang kedua, Tuhan melihat motivasi dari perbuatan kita. Yang ketiga, sifat yang munafik itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan pelajaran yang terakhir tadi, yaitu pasangan suami istri yang negatif itu membawa kehancuran. Tapi sebaliknya, pasangan suami istri yang positif itu akan menjadi berkat bagi keluarga. Puji Tuhan. Kiranya
firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi satu dorongan bagi kita semua agar kita boleh menjadi pasangan suami istri yang positif, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh menjadikan kita sesuai dengan apa yang Dia mau, sesuai dengan keinginannya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu, persekutuan dengan Engkau, itulah yang penting dalam hidup kami. Karena melalui persekutuan ini Tuhan, iman kami dikuatkan, motivasi kami diperbaharui, dan kami didorong terus untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu bagi sidang jemaat-Mu, bagi kami semua. Karena oleh kasih karunia-Mu, kami telah dipelihara, kami telah dijaga, kami semua mengalami pemeliharaan Tuhan, sehingga kepada kami yang mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Kami tetap dicukupkan dalam kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, campur tangan dalam pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur bahwa melalui keluarga kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan, dalam kekurangan, dan dalam kelemahan kami, Tuhan terus memimpin kami, sehingga kami dilayakkan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Meskipun banyak kelemahan dan banyak kekurangan, Tuhan Yesus terus dorong kami, pakai kami menjadi alat Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan terus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu juga turun atas kami semua. Kami percaya Tuhan, kami juga memberkati orang-orang lain yang telah beribadah bersama-sama dengan kami, kekasih-kekasih jiwa kami yang ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami yang sederhana ini. Kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk Saudari Adina sekeluarga di Timor Leste, teristimewa di dalam pembangunan rumah yang saat ini sedang dilaksanakan. Tuhan kiranya campur tangan sehingga rumah itu dapat terwujud, sehingga mereka boleh mempunyai tempat tinggal yang layak. Tuhan memberkati penyelesaian pembangunan rumah ini sampai kepada akhirnya. Firman-Mu
mengatakan kepada kami dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang-orang yang membangunnya. Sebab itu kami serahkan pembangunan rumah ini dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, pakai suami istri ini jadi alat Tuhan di Timor Leste, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sana, sehingga orang-orang di sana juga dapat mengerti kehendak Tuhan. Memberkati ketiga putranya, kiranya Tuhan juga campur tangan sehingga anak-anaknya boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan dan usaha mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa untuk yang lain-lain Tuhan. Hamba tidak tahu kebutuhan mereka masing-masing. Hamba tidak tahu apa yang mereka sedang rindukan, apa yang mereka perlukan. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu kebutuhan mereka. Hamba berdoa, kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan mencukupi setiap kebutuhan mereka juga. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Berkati seluruh aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, tilik mereka. Yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam keadaan susah, Tuhan Yesus, melalui Roh-Mu yang kudus, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sedang bimbang dan ragu-ragu, Tuhan kuatkan. Berikan hati yang mantap Tuhan, untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu Tuhan atas kami semua. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, Tuhan, biarlah Tuhan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berpisah satu dengan yang lainnya. Dan sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada di surga. Kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan. Ibadah minggu depan, kita akan beribadah secara tatap muka di gereja, disertai dengan perjamuan kudus. Jadi, persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk ibadah minggu yang akan datang di gereja secara tatap muka, melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa, minggu depan ibadah disertai perjamuan kudus. Jam 8 pagi kita bertemu di gereja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya, puji Tuhan. Pada Tuhanlah keselamatan dan kekuatanku. Di saat aku lemah,
Di saat aku jatuh, Dialah yang mengangkatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata.